Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan berikan updatean tentang labu siam ya. Labu siam yang kemarin saya tanam itu kalau tidak salah ada 3 labu ya. Sekarang hasilnya seperti apa? Kalau di kira-kira usianya ya mungkin ada 1 sampai 2 minggu ya. Kalau usia pastinya saya kok kelupaan ya. Karena memang daya ingat saya itu cepat lupa ya mengenai hal-hal apapun itu, makanya kalau suruh menulis saya membuka catatan kok nanti takutnya lebih banyak lagi ya, karena video yang saya buat itu tidak hanya 1 atau 2 ya, sudah cukup banyak sekali. Yang penting ini buat pembelajaran sobat-sobat tanduran semua, hasilnya seperti ini ya. Kalau memang tanaman itu kita rawat dengan benar, kita rawat, kita jaga dengan baik, maka tanaman itu akan memberikan yang terbaik buat kita ya. Walaupun itu nanti waktunya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, itu pasti akan menghasilkan sesuatu buat diri kita sendiri. Kenapa kok saya review kembali tentang labu siam? Ini kemarin tuh ada yang menarik ya. Ada sebuah postingan di YouTube itu katanya labu siam itu bisa sampai 12 tahun ya. Saya juga masih belum tahu karena ini kan baru pertama kali ya. Kemarin saya tanam itu malah kena longsor. Nanti coba kita lihat ya. Dan ini perawatan juga yang saya lakukan terhadap tanaman-tanaman saya ya, tidak hanya di labu siam. Ketika setelah hujan deras ya terutama, pasti kan banyak sekali daun-daun yang kotor terkena tanah seperti ini ya. Yang saya lakukan adalah ini, saya membersihkan daun-daun itu menggunakan air ya. Saya semprot seperti ini sampai daun-daun itu berjatuhan ke bawah. Kenapa kok saya lakukan seperti ini? Kalau tidak saya bersihkan seperti ini, nanti takutnya itu tanaman itu malah mati ya. Karena pertama, kelebihan berat di daun itu karena ada tanah. Yang kedua, tidak bisa berfotosintesis. Jadi daripada nanti tanamannya mati, mendingan kita luangkan waktu sejenak untuk membersihkan seperti ini. Dengan catatan kalau kita masih memiliki sedikit tanaman ya, kalau kita punya banyak ya, kalau kita punya waktu juga silahkan dibersihkan. Kalau tidak ya terserah sobat-sobat tanduran semua. Ini hanya pembelajaran buat saya pribadi dan saya hanya memberikan sekedar ilmu saya ya, yang sudah saya terapkan di beberapa tanaman saya, terutama di tanaman seledri. Terus kemarin saya juga coba membersihkan di cabai ya. Nanti coba saya berikan ya. Ini kok ada labu yang masih kelihatan ya? Saya kurang tahu itu. Ini apakah labu yang lama atau labu baru ya? Nanti coba saya cek kembali. Ini sambil saya bersihkan ada beberapa daun yang kotor ya. Ya kenapa saya bersihkan ini ya? Yang tadi saya ceritakan, cabai ini kemarin tuh jatuh ke tanah ya ketika hujan deras. Karena memang tanah di perakarannya itu tergerus oleh air hujan, makanya jadi jatuh. Lalu setelah itu saya semprot dan untungnya bisa selamat ya. Sekarang daunnya kelihatan hijau segar. Dan semua juga yang di bagian labu siam ini juga nanti bisa mengikuti dari perkembangan di cabai itu tadi. Kalau dilihat ini sudah cukup tinggi ya. Cek ini ternyata labu baru ya. Labu siam baru yang ditanam. Cuma besar yang nanam ini adalah mertua saya ya. Karena hampir beberapa hari sekali itu pasti ada kedatangan labu ya. Karena memang dari keluarga itu ada yang menanam labu siam dan hasil panennya cukup melimpah ya. Dan terkadang dibagi-bagikan sama keluarga saja, di sekeliling keluarga saja. Makanya ini labu yang kelihatan sudah tua pasti akan tumbuh atau keluar tunas ya. Makanya daripada itu dimasak, rasanya kan pasti sudah berbeda. Makanya ditanam saja. Ditanam dijadikan satu seperti ini dan hasilnya malah lebih luar biasa ya. Yang konon katanya itu kan kalau ketika menanam labu siam itu harus berdampingan atau dua, biar seolah-olah itu merangsang pertumbuhannya. Hasilnya lebih bagus. Dan inilah hasilnya seperti ini setelah saya bersihkan. Kalau untuk tingginya sudah cukup tinggi ya. Ini melebihi tinggi saya. Ya mungkin sudah ada hampir 2 meter ya. Dan rencana nanti saya buatkan palang-palang seperti itu di luaran jaring. Dan semoga nanti bisa sampai sana ya. Biar kacang panjang merah itu juga bisa ikut merambat. Jadi nanti di luar pagar ini rencananya ada tumbuhan dari labu siam. Coba nanti kita cek yang di sana ya, yang habis kena longsor.
karena itu ada hal yang menarik. Nah, ini setelah saya bersihkan ya sama bapak saya, itu masih ada sisa sedikit ya, dan ternyata ini tumbuh ya, tetapi kok tidak berkembang. Setelah saya selidiki ternyata ini ya, tunas barunya itu patah. Ini ya, sisanya itu seperti ini. Itu kan dulu kan di sana, terus kena longsor dari atas, makanya tertimbun ya. Dan itu tersisa ini satu batang itu tadi. Di sana tersisa batang ini ya, batang ini. Ini sisanya seperti ini. Ini sudah mati dan ini masih bisa bertahan ya. Setelah saya cek ternyata ini keluar tunas baru di sebelah sini. Ada tunas baru dan di sini. Semoga ini bisa bertahan, nanti bisa tumbuh subur seperti yang ada di pekarangan yang di dalam jaring tadi ya. Nanti saya coba updatekan hasilnya seperti apa. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu perkembangan tentang labu siam. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.